Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel gue, bareng gue Mas Yoga. Ya, hari ini udah hari ke-8 atau hari ke berapa ya? Hari ke-7 atau ke-8 setelah Idul Fitri ya. Ya, pokoknya sebelumnya itu gue mau ngucapin sama kalian semua minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita cita-citakan di tahun ini nantinya bisa tercapai, dan semoga dari Ramadan tahun ini kita bisa memetik hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dan yang paling pasti adalah semoga pandemi ini cepat selesai. Ya kan? Siapa sih yang nggak mau selesai pandemi ini? Udah 3 bulan masa PSBB, dan gue denger-denger udah mulai tuh yang namanya new normal. Sebenarnya apa sih new normal tuh ya? Gue sebenarnya juga masih belum begitu memahami konsep new normal ini. Yang hanya saja yang gue tanggap ya, mungkin maaf kalau misalkan gue salah, tolong dikoreksi ya. Yang gue tangkap itu adalah new normal itu lo menjalankan aktivitas biasa pada umumnya seperti sedia kala normal, tapi nggak seluruhnya normal, nggak seluruhnya sedia kala. Ada something yang harus diterapkan juga, seperti protokol kesehatan yang jelas. Kalian kemana-mana tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan. Kalau itu yang gue tangkap dari new normal. Jadi kalian itu tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, begitu. Dan memang yang gue tahu juga yang dari informasi itu ada nggak semua ya daerah-daerah di Indonesia itu bisa diterapkan new normal. Ada 4 daerah seingat gue yang bisa diterapkan new normal. Mungkin kalian bisa cek di Google, gue juga lupa. Yang pasti Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang gue tahu informasinya begitu. Selebihnya gue lupa. Nanti kalian bisa coba cek di Google. Nah, dari new normal ini kita udah melewati masa PSBB selama 3 bulan ya. Dari PSBB tahap pertama, tahap kedua, dan sekarang di Kota Bekasi gue juga melihat dari Pemprov Jawa Barat ya, terlebih dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil. Dia bilang kalau misalkan Kota Bekasi itu masuk ke zona kuning, karena dari Jawa Barat sendiri itu dibagi 2 kelompok, yang mana ada zona biru, bukan zona hijau ya, zona biru dan zona kuning. Nah, katanya kalau zona biru itu Kang Emil bilang itu bisa mulai diterapkan new normal sedari tanggal berapa ya, sekitar 3 hari yang lalu lah, seingat gue. Nah, sedangkan yang zona kuning itu harus tetap menjalankan masa PSBB tahap ketiga, yang dimana sampai tanggal 4 Juni. Itu sekitar nanti hari Kamis ya. Mungkin semoga video ini diuploadnya sebelum hari Kamis. Ya pokoknya sampai tanggal 4 Juni itu dilakukan masa PSBB tahap ketiga, karena itu masih di zona kuning gitu. Nah, teman-teman semuanya, gue mau coba flashback sedikit aja. Emang sih kita akan menjalankan masa new normal, dimana kita pasti akan mengingat-ingat nih masa-masa PSBB, masa-masa di rumah, 3 bulan di rumah tuh, ya ampun, ternyata banyak hikmahnya juga loh. Menurut gue pribadi itu ada hikmahnya juga loh, dari PSBB, dari sebelum puasa sampai setelah puasa ya kan, di rumah aja kerjaan. Ya, yang gue alamin sih hikmahnya tuh, yang pertama keluarga lebih deket, terus yang kedua karena kita tetap di rumah jadi bensin tuh aman. Ya mungkin ini yang berlaku WFH ya, yang work from home, karena beberapa pasti ada juga yang mereka tetap ke kantor. Jujur aja gue kalau misalkan ke kampus itu tuh gue bensin paling nggak seminggu 60.000 lah. Dari sini ke Grogol, Bekasi Grogol pulang pergi itu 1 minggu sekitar 60.000-an. Dan alhamdulillah 1 bulan ini gue nggak mengeluarkan untuk bensin. Ya paling bensin kalau misalkan benar-benar situasi mendadak ya, kayak waktu itu kakak gue sakit ya kan, dan itu juga bukan beli bensin motor, itu beli bensin mobil, karena motor sama mobil gue
dikuras bensinnya, nggak dikuras apa, jadi tinggal sisain sedikit. Kenapa? Kalau misalkan beneran nggak dipakai-pakai kan jadinya basi bensinnya. Nah itu tuh yang kedua. Yang ketiga, kalau menurut gue sih ya, gue sebagai mahasiswa, ya gue nggak perlu bangun pagi-pagi sekali kayak hari-hari gue ngampus itu kan gue harus bangun pagi-pagi. gue cukup bangun bangun jam abis subuh, tidur bangun jam setengah 8 atau jam 8 langsung absen, selesai. Kalau misalkan hari-hari kan gue harus bangun abis subuh, gue bangun subuh ya jam setengah 5 bangun, terus gue langsung prepare bla 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 segala macam, jam setengah 6 atau paling lambat jam 6 gue harus sudah OTW ke kampus. Sedangkan lagi masa seperti ini ya gue bangun pagi langsung absen, enaknya begitu. Itu ya itulah, jadi kalau misalkan gue hari-hari biasa kan gue harus bangun pagi, ini nggak perlu bangun pagi, jadi ya nyantai. Yang keempat, itu gue juga merasa gue lebih rajin ya, karena di rumah gue jadi suka nyapu, ngepel, nyuci baju. Yang biasa nyuci baju dicuciin, alhamdulillah gue sekarang nyuci baju sendiri gitu kan. Ya gue lagi nyuci baju juga kan, lagi direndam. Nah jadi ya itu menurut gue kayak ternyata PSBB tuh nggak selamanya terasa kayak gabut ya, gimana ya segala macam. Ya memang ada perasaan seperti itu, bosan gabut di rumah, tapi cobalah kita lihat, karena pasti ada sesuatu yang kita bisa lihat sisi terang ya, sisi terang, bright side gitu ya. Walaupun gue juga kangen gitu kan, gue nggak ketemu dengan cewek gue, tuh biasa emang kangen sih, rasanya kangen banget. Terus udah gitu gue nggak ketemu teman-teman gue, udah lama gue nggak berinteraksi secara langsung ya nggak kalian doang, gue juga hanya berinteraksi paling by WhatsApp, Zoom, terus kalau nggak lewat Google Meet dan lain-lain segala macam, lewat platform yang disediakan biar bisa video call atau segala macam. Emang nggak enaknya juga PSBB, emang semuanya terasa enak, dan nggak semuanya juga terasa nggak enak. Pasti ada enaknya ada enggaknya gitu, tergantung kalian bagaimana memposisikannya. Ya kalau dari gue sih begitu hikmahnya. Jadi ya selama PSBB ini ternyata ada hal-hal yang bisa gue petik ya, ada hal-hal yang ternyata nggak selalu loh PSBB tuh kayak menyiksa diri. Ternyata ada juga yang kalau dipikir-pikir tuh ada sisi positifnya gitu loh. Ada sisi enaknya, ada positifnya, ada enaknya, itu ada. Ya walaupun ada juga negatifnya, ada juga nggak enaknya. Ya itu adalah hal yang wajar. Tapi ya semoga kalian pun juga bisa melihat sisi terangnya dari masa PSBB ini. Ya kita harap juga semoga COVID-19 ini cepat kelar. Memang nanti akan, kata Pak Jokowi, kita akan berdamai dengan COVID-19. Berdamai katanya. Awalnya bilangnya berperang, sekarang kita harus berdamai. Entah kenapa lah. Ya mungkin karena gue merasa pemerintah mau maju kena, mau mundur kena. Jadi ya mau nggak mau kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Maksudnya berdampingan itu kalau yang gue tangkap itu ya macam kayak DBD ya kan, virus dari DBD, virus dari tipes, virus dari ya segala macam penyakit. Kayak yang dulu kan kalau kita lihat DBD tuh kayak wah serem wah gitu. Cuma kayak makin kesini karena udah ada obatnya, udah ada vaksinnya, jadi ya udah kita hidup berdampingan dengan DBD gitu kan. Ya semoga nanti vaksin untuk COVID-19 itu cepat ditemukan, jadinya ya kita nggak perlu benar-benar terasa khawatir gitu. Tapi ya tetap kita harus waspada, tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, rajin pakai masker, tetap social distancing. Terus udah gitu jangan sering ke tempat yang berkerumun, terutama apalagi dengan orang-orang yang nggak kalian kenal. Mungkin kalau dengan keluarga sih ya it's okay, dengan saudara-saudara kalian, tapi ya tetap waspada karena banyak juga kasus yang seperti gue bilang
dia udah keinjek COVID-19 tapi nggak kelihatan gejalanya, tiba-tiba dia nularin ke orang aja. Itu yang kayak video yang sebelum gue bilang. Ya, jadi segitu dulu video dari gue. Gue mohon maaf juga buat teman-teman kalau gue belum bisa ajak cewek gue. Karena emang janji gue sedari awal bikin video ini, bikin podcast ini, gue harus gue akan ngajak cewek gue. Tapi ya apa daya, sampai detik ini belum bisa gue ajak cewek gue. Jadi ya, gue mohon maaf ke kalian semua, dan juga mohon maaf lahir dan batin. Walaupun ini sudah lebih dari 7 hari ya, 7 hari pokoknya udah jauh dari lebaran, tapi ya kan masih ada tuh lebaran ketupat. Kalau gue sih, kalau di Jawa ya, karena kebetulan gue orang Jawa, kalau di Jawa gue biasanya ngerayain lebaran ketupat. Kalau misalkan kalian gimana? Apakah kalian merayakannya juga?